Assalamualaikum sahabat bonsai, ketemu lagi dengan kami Pesona Bonsai. Kali ini kita mau bikin alur pohon supaya kesantuannya itu kelihatan betul ya, atau menjadi kesantuannya itu cepat, seolah-olah itu nanti pohon ini hanya berusia 3-4-5 tahun. Nanti bila kita olah maka akan bisa menjadi kesantuannya tuh mengeluarkan bahasanya tuh belimbingan ya, atau kesantuannya tuh nanti akan keluar, yaitu dengan cara kita melukai pohon ini dengan signifikan supaya mengeluarkan alur-alur kesantuan. Misalnya seperti ini teman-teman, ini alat terbuat dari apa adanya, yang penting kita bisa ya, ini dari peso yang tidak terpakai. Dan bila kita melukai untuk pohon yang seperti ini, kita juga harus memperhatikan percabangan dan belimbingan itu sendiri. Misalnya seperti kalau di sini ada akar besar, pasti di atasnya ada cabang yang besar juga. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini, maka belimbingan ini akan keluar. Setelah itu ini juga ada akar besar, maka kita mengasih alur nanti jangan sembarangan ya, kita alurkan di cabang-cabang ini bisa. Misalnya seperti ini sudah ada yang bekas lama, ini kita pertegas kembali supaya nampak jelas alur-alurnya. Misalnya seperti ini teman-teman, ini ya, kita pertegas kembali. Nah ini seperti ini teman-teman ya, kita langsung arahkan ke selah akar, misalnya seperti ini. Dan yang atas jangan terlalu dalam, kita secukupnya saja, yang penting tuh kelihatan nanti bisa belimbingannya keluar teman-teman ya. Seperti ini, langsung kita dari tampak yang sebelah depan ini teman-teman ya. Kita lukai harus dengan hati-hati dan secukupnya, jangan terlalu dalam, secukupnya aja. Pada saat melukai itu, supaya meminimalisir untuk terjadinya kematian, yang harus diperhatikan apa Mas Kas ini Mas? Ini yang harus kita perhatikan bila kita melukai, tentu ya kita harus mencari celah-celah ya, supaya tidak begitu kebanyakan istilahnya penguapan. Kok Mas Kas toh? Mas Muji. Mas Kas Muji. Ya kalau dulu sekolah saya kebanyakan manggilnya Mas Kas ya. Setelah ini begini teman-teman ya, ini kan kelihatan jangan semuanya disampaikan atas, tetapi kita pakai ini sedikit aja supaya kesantuannya ngalur gitu ya. Nah jangan terlalu kebanyakan. Setelah dilukai, kira-kira kambium itu berjalan kurang lebih waktunya berapa hari atau berapa minggu itu Mas? Wah, bulanan Mas. Itu untuk mencapai mulai perjalanan biasanya tuh mulai 2 minggu sudah kelihatan perjalanannya. Mas Muji, ya Mas, ketika dilukai itu setelahnya itu harus diberi salep kambium atau cukup dibiarkan saja Mas? Nanti setelah dilukai selesai dirasa cukup, maka nanti kita akan langkah selanjutnya kasih salep kambium Mas, supaya pemoean itu tidak terlalu parah.
dan posisi kulit atau kambium itu sendiri, maka akan cepat nutup kalau kita kasih salep. Nah teman-teman, ini posisi dirasa kami sudah cukup, maka tidak juga terlalu dalam, tidak juga terlalu dangkal ya, secukupnya teman-teman. Yang penting ini alurnya, jangan lupa kita mengasih alur untuk jalur, misalnya ini ada cabang teman-teman ya, ini ada cabang, maka jangan di bawah cabang seperti ini kita kasih alur. Maka kalau kita kasih alur di bawah cabang, nutrisi yang akan naik ini berhenti ya. Kalau kita posisi di samping cabang seperti ini, maka nutrisi akan tetap jalan. Dan pasti di bawah cabang, biasanya kan kalau belimbingan itu kesantowa itu di bawah cabang tuh belimbing pasti turun sampai ke akar. Misalnya seperti ini kan di bawah cabang nggak ada ya, ini cukup sampai di sini, tetapi ini nanti belimbingan ini akan menjadi lebih jelas. Dan seperti ini teman-teman, ini juga, dan ini posisi di bawah cabang ini sudah mulai signifikan kelihatan belimbingannya atau membengkak, atau bahasa Jawa melentung ya. Ini melentung itu bahasa apa mas ya? Nah seperti ini teman-teman ya, nih, dan ini juga sudah mulai membengkak atau sudah mulai melentung. Kok keseringan tentang melentung ya mas? Sudah mulai membengkak dari sini ya, dari cabang sini ini turun, ini pasti mulai membengkak, dan ini pasti kita alurkan di akar yang besar. Kalau kita ambil akar yang kecil mungkin ya kurang pantas ya. Pasti yang namanya belimbingan itu dari atas sampai bawah jatuhnya ke akar yang besar, jangan akar yang kecil. Kalau akar yang besar tuh nanti lebih pantas, lebih bagus untuk kesantowa atau belimbingan itu sendiri teman-teman ya. Nih seperti ini, dan jangan sampai atas semua, harus ada yang agak pendek, jadi nanti kesannya lebih eksotis dan pasti mempesona teman-teman ya, cantiknya. Nah Setelah melukai itu apa yang harus dilakukan itu Mas Muji? setelah dilukai seperti ini, tentu kita pakai salep kambium mas, di kambium supaya tidak kebanyakan pemuaiannya dan cepat tertutup kembali. Dan juga yang harus teman-teman lakukan, pohon harus memang benar-benar sehat. Apabila pohon kurang sehat, bila kita lukai seperti ini, maka nanti juga akan mengakibatkan kematian atau mati cabang teman-teman. Nah kalau seperti ini pohon sudah sehat, subur, maka kalau kita kasih alur jangan diproneng, karena posisi banyak daun seperti ini maka akan mempercepat menarik kambium supaya cepat nutup atau perjalanan kambium itu sendiri. Dengan alasan bila sini banyak yang mencarikan memasak atau memasak makanan, maka akan diberikan kepada batang dan cabang. Maka ini nanti kambiumnya akan cepat nutup mas, bila daunnya ini banyak. Berarti disimpulkan pohon itu harus subur terlebih dahulu mas ya? Iya subur dulu, kalau masih pohon engkik-engkik jangan dulu ya. Nah berhubungan dengan anting putri ini Mas Muji ya. Kemarin ada teman kita yang menanyakan di kolom komentar. Iya mas. Dari Mas Petualang Rimba 607. Ya. Bang, di rumah ada anting putri, stekan ukuran kurang lebih selengan. Akar sudah keliling, usia 2 tahun. Ya. Tapi cabang ama terusan masih seukuran jempol. Kira-kira media pasir Malang, sekam, tanah ama pupuk dekastar, kira-kira apa kurang? Kenapa lama banget? Itu sebenarnya sudah cukup untuk medianya pas. Kalau memang
itu medianya masih dirasa kurang, kita kurangi yang tanahnya. Jadi campurannya itu pasir malang sama sekam bakar raja sudah cukup. Apabila untuk tanahnya itu terkadang kan mengandung cacing tuh Mas ya, itu terkadang cacing bisa juga untuk kesuburan, terkadang juga mengganggu pertumbuhan di akar. Dan untuk posisi memang itu kurang subur, sudah dipupuk, coba dikasihkan di tempat yang panasnya tuh lostrum, los panas, dan bawahnya itu kalau memang di pot dikasih air, dikasih apa ya, lepek untuk. Nah misalnya seperti ini teman-teman, ini kan ada bahasa lepek itu, lah ini ditaruhkan di atasnya gini, tapi dikasih air supaya kandungan airnya itu cukup. Dan sekiranya anting putri itu memang suka air ya, komposisi teman-teman di Semarang terkadang medianya hanya air, itu aja bisa hidup. Dan pupuknya coba diperhatikan, atau mungkin bisa jadi akar sudah penuh, perlu pruning akar kembali. Oke, terima kasih Mas Muji. Setelah dilukai itu dan diberi salep kambium, untuk kedepannya bagaimana ini Mas Muji? Apakah tetap dikasihkan di tempat panas atau diberikan di tempat redup dulu ini? Kalau untuk pohon seperti ini Mas ya, itu aman, langsung dipanaskan aja berani kalau sudah disalep kambium, karena bekas luka ini sudah bisa tertutup. Dan ini kan nanti paling 2 jam udah kering Mas, ini bisa langsung ditaruh panas, karena ini juga tidak diproses akarnya ya, jadi aman untuk cuman luka-luka seperti ini. Dan posisi pohon anput itu kan wantek, tidak mudah mati. Selain anting putri, apakah tanaman lain juga bisa diberikan kesan tua dengan cara melukai area batangnya itu Mas Muji? Bisa Mas, seperti kimeng. Lain lagi kalau sama santegi ya, kalau santegi enggak usah dikasih alur aja, memang kulitnya tuh sudah kulit tua. Terutama yang perlu kita kasih alur itu kalau pohon seperti ini ya, yang kecil-kecil itu anting putri sama kimeng itu perlu. Karena apa, kalau kita bikin kecil kok kok kesan tuanya kurang, maka kita bisa bikin seperti ini. Paling tidak ini bisa nyampe sempurna itu 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, tergantung perkembangan subur atau biasa saja Mas ya. Kalau kesuburannya itu memang bagus, itu 1 tahun sudah istimewa, hampir sempurna. Kalau untuk sancang sendiri bisa nggak Mas Muji? Sancang itu juga bisa Mas. Nah, kalau sancang kan terkadang kan batangnya halus ya, batang halus, kalau tidak dikasih alur belimbingan, tapi ya memang kurang serem Mas. Bener, bisa juga. Oke. Apakah ada yang sudah? Ya nanti ya, habis ini tak tunjukin. Pokoknya tuh kalau pesona bonsai selalu membuat inspirasi terbaru, atau bisa dikatakan lama boleh, baru juga boleh. Tapi terkadang kami selalu membuat inovasi baru supaya perbonsaian di Indonesia bisa semakin baik, bisa semakin banyak cara-cara kita membonsai dan membuat bonsai bisa menjadi indah dan cantik ya, seperti itu Mas. Dan ini teman-teman, posisi saya juga menerapkan di pohon sancang ini ya. Ini bekas sayatan atau patahan dulu, patahan dulu, ini sudah mulai kambium nutup ya, dan juga kesan indah. Dan posisi ini juga istimewa teman-teman ya, kesan tuanya kelihatan. Nah teman-teman, ini sekiranya sudah cukup dan
selesai. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk mendukung channel kami yang baru lahir ini ya, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya membantu channel kami